pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Kaum laki-laki, pria sejati akan membaca ayat yang terakhir, dan kaum wanita, wanita bijak akan baca ayat yang ke-6. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop firman Tuhan, hukuman Allah atas semua orang. Kita baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Yang pertama adalah kaum laki-laki. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sebab engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan menoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua, yaitu adalah berpura-pura bertobat atau pura-pura bertobat. Kita melihat bahwa ada banyak orang yang mereka mengaku percaya kepada Kristus dan dia sudah melakukan tanda-tanda pertobatan, yaitu dengan cara dibaptis Islam, dan itu hanya bertahan sebentar, dan setelah itu dia akan kembali lagi melakukan dosa. Jadi bertobatnya itu hanya sebentar, atau bisa dikatakan dia hanya berpura-pura bertobat. Kata berpura-pura itu artinya adalah tidak sesungguhnya, atau dia tampak berbuat seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak berbuat dan tidak berniat untuk melakukan itu. Jadi dari dalam hatinya dia sebetulnya tidak punya niat untuk bertobat. Dia kelihatan saja ingin bertobat, saudara, tapi kenyataannya tidak. Banyak contoh, misalkan dia mau menikah, mau gak mau dia harus baptis Islam. Baptisan tanda pertobatan. Akhirnya dia baptis Islam, dia menikah. Setelah menikah dia kembali melakukan dosa. Misalkan dia menghamili orang lain, lalu dia bertobat, dibaptis, mau menikah. Setelah menikah dia menghamili orang lain lagi kembali. Itu berpura-pura, saudara. Berpura-pura tidak punya niat untuk mengalami pertobatan secara sungguh-sungguh. Itu namanya berpura-pura. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Ayat kedua berkata, hukuman Allah berlangsung secara jujur
atas mereka yang berbuat demikian. Jadi saudara tidak bisa membohongi Tuhan atas perbuatan. Saudara bisa membohongi orang lain, saudara bisa membohongi Bapak Gembala, saudara bisa membohongi jemaat-jemaat di gereja ini. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah bisa kita bohongi. Saudara bilang, Pak Gembala, saya berpisah dengan suami saya, ternyata memang dia kabur. Ya. Pak Gembala, aku baru putus dengan pacar saya, ternyata balik lagi, gitu kan? Tidak bisa, karena firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah jujur. Dia mengerti atas setiap yang saudara lakukan sepanjang hidupmu. Ada beberapa tokoh yang saudara yang saya catat, dia melakukan kepura-puraan. Yang pertama adalah Firaun, Raja Firaun. Setelah Tuhan menjatuhkan hukuman tulah kepada bangsa Mesir, lalu 10 tulah itu pun dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Lalu Firaun memanggil Musa. Dan saat itu Firaun berkata, Musa, saya menyesal. Musa, saya bertobat. Oleh sebab itu Musa, saya akan melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Firaun awalnya berkata, Musa, saya menyesal. Musa, saya bertobat. Tetapi saudara, kenyataannya bagaimana? Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, maka hati Firaun kembali menjadi keras, sehingga Firaun berkata, kenapa kalian lepaskan bangsa Israel itu? Sekarang pergi kejar bangsa itu, karena mereka adalah budak di negeri kita. Kita harus tarik mereka kembali. Padahal Firaun tadi berkata kepada Musa, Musa, saya menyesal, saya bertobat. Mungkin saudara pernah berkata kepada pasanganmu ini, Mami, Mama, saya menyesal sudah selingkuh, saya bertobat. Besoknya selingkuh lagi. Mami, saya udah gak ngerokok lagi, sudah gak main judi lagi. Besoknya main judi lagi. Ya kan? Itu namanya berpura-pura bertobat. Tuhan sangat membenci dengan namanya kepura-pura. Tuhan merindukan adanya kejujuran di dalam hati saudara. Lalu saudara, tokoh yang kedua yang saya catat melakukan kepura-puraan adalah Saul. Pada saat itu beberapa kali Tuhan menyerahkan Saul ke tangan Daud. Tuhan menyerahkan Saul ke tangan Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud membiarkan Saul pergi dan hidup. Daud tidak membunuh Saul, padahal Tuhan berkali-kali menyerahkan Saul ke tangan dia. Tetapi Daud membiarkan Saul. Lalu saudara, Saul merasa terharu dan dia menangis. Dan dia berseru, Daud, kamu pulang saja ke rumahmu. Saya tidak akan mengejar lagi. Saul berkata, Daud, kamu kembali saja ke rumahmu. Kamu pulang ke rumahmu. Saya tidak akan mengejar lagi. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata Saul terus mengejar Daud. Saul terus mencari Daud. Bahkan Saul pun hendak membunuh Daud. Padahal tadinya Saul berkata, Daud, pulang ke rumah. Saya tidak akan mengejar kamu lagi. Tapi itu hanya pura-pura. Itu hanya bohong. Yang ketiga saudara, bagaimana Yudas? Pada saat itu Yudas sangat menyesal karena telah menyerahkan Tuhan Yesus dan telah menjual Tuhan Yesus. Dan dia menjual dengan seharga 30 keping perak.
Lalu saat itu Yudas sangat menyesal. Lalu dia melemparkan 30 keping perak itu ke bait Allah, ke lantai bait Allah. Dia menyesal. Tetapi setelah dia menyesal, yang dia lakukan adalah dia mengambil tali, mengikat lehernya, dan dia bunuh diri. Penyesalan yang dia lakukan ternyata pura-pura, dan dia harus mengakhiri hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu bagi kita semua yang ada di tempat ini, saudara harus mengalami pertobatan yang sejati. Saudara sudah setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, bahkan ditambah ibadah WMS, saudara dengarkan firman Tuhan. Pertanyaan saya bagi kita semua, apakah firman Tuhan itu ada yang menyangkut, ada yang nyangkut, ada yang tertinggal di dalam hati? Jangan-jangan selama ini saudara dengar firman los saja, lewat saja. Dibilang jangan berzina tetap berzina, dibilang jangan selingkuh tetap selingkuh, dibilang jangan berbohong tetap berbohong. Itu namanya firman Tuhan itu los saja. Mendingan saudara nggak usah dengar firman, kalau firman itu tidak berguna di dalam hidup saudara. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat bertobat secara sungguh-sungguh, sehingga pertobatanmu tidak menjadi pertobatan yang pura-pura. Bagaimana caranya? Yang pertama saya catat adalah kita harus menjadikan dasar pertobatan di dalam hidup kita itu karena kita mengasihi Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntunmu kepada pertobatan? Yang pertama adalah jadikan pertobatanmu karena engkau mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihimu. Karena kemurahan Tuhan saudara ada saat ini. Jadi jangan sombong, jadi jangan banyak gaya, jangan banyak tingkah. Saudara ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa bekerja di kota Jakarta, saudara bisa hidup di kota Jakarta, tinggal di pastori, tinggal bersama hamba Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa melayani saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Bayangkan kalau saudara tidak bisa berjalan, saudara tidak bisa melihat, saudara tidak bisa berbuat apapun dan hanya ada di tempat tidur, apa yang bisa saudara lakukan? Apakah saudara bisa melayani Tuhan di ujian di sini? Jadi saudara, pertobatanmu yang pertama harus engkau lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan yang bertahan dalam dosa tidak akan memperoleh keselamatan. Jadi jangan pernah sekalipun saudara bermain-main dengan dosa, apalagi mendekati dosa. Saya tegas kalau berbicara tentang dosa. Saya rindu saudara semua diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara semua masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi tidak lagi saya lihat kok Santo nggak ada di surga ya, kok John Bris nggak ada di surga ya, kok Mama Uli nggak ada di surga ya. Saya rindu kita semua minimal yang ada di pastori, kita bertemu bersama di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, pertobatan itu adalah harga mati supaya saudara memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jangan pernah sekalipun bermain-main dengan dosa. Kalau firman Tuhan katakan jangan berzina, jangan berzina, jangan bercerai, jangan bercerai. Dengarkan itu baik-baik, pasang telinga baik-baik. Firman Tuhan berkata seperti itu. Bertobat karena mengasihi Tuhan artinya adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan, bukan bertobat karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi murka dan geram
kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Tuhan sangat menentang setiap orang yang mencari kepentingan dalam melayani Tuhan. Tuhan sangat membenci mereka yang suka mencari kepentingan dalam berurusan dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa itu adalah hamba dosa dan dia tidak layak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Perlu saudara ketahui bahwa upah dosa bukan hanya maut, tetapi upah dosa itu adalah kutuk. Jangan saudara memberikan kutuk kepada anak-anak dan keturunanmu nanti karena dosa yang sudah kau lakukan. Kita enak aja bikin dosa, kawin sana, kawin sini, cerai sana, cerai sini. Tapi lihat, apakah anakmu bisa berubah? Apakah keturunanmu bisa berubah? Gak pernah ke gereja, sekali ke gereja hanya pas Natal doang, gitu kan? Ingat, apakah yang terjadi dengan anak nanti? Suka main judi, suka mabuk, suka main perempuan. Apa yang terjadi dengan anak dan keturunan kita? Saya mengatakan juga dosa bukan hanya maut, tetapi ada kutuk yang Tuhan berikan bagi semua. Jadi jika saudara mengasihi anakmu, jika saudara mengasihi keluargamu, jika saudara mengasihi keturunanmu, berhenti melakukan dosa. Amin. Amin. Wah, sedikit apa? Belum ada yang bertobat, amin. Ya, harus gitu. Kalau ada yang tersinggung berarti bagus. Puji Tuhan kalau tersinggung. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus bertobat secara sungguh-sungguh tanpa adanya kepura-puraan? Yang kedua adalah kita harus merubah cara berpikir kita. Karena saudara, bertobat bukan hanya sekedar ucapan penyesalan. Ya Tuhan, saya menyesal. Saya sudah melakukan dosa, Tuhan. Nangis-nangis sama Pak Gembala. Pak Gembala gimana? Ampuni saya. Saya sudah berdosa. Besoknya balik lagi. Pak Gembala gimana? Saya diputusin pacar saya. Besoknya balik lagi. Bertobat bukan hanya sekedar memohon ampun, tetapi bertobat adalah bagaimana saudara bisa merubah pola pikir saudara agar tidak terikat di dalam kedaginganmu. Karena iblis sangat mudah sekali menyerang manusia akan dosa-dosanya yang lama, sehingga manusia itu jatuh kembali di dalam dosa. Bagaimana saudara memiliki arah-arah hidup yang selalu tertuju kepada Tuhan dan kepada kerajaannya. Jadi tujuan hidup kita bukan lagi kepada dosa itu, tetapi bagaimana tujuan hidupmu, arahnya jelas tuju kepada Tuhan. Kalau arah hidup saudara masih terhadap dosamu yang lama, saudara akan terus menyesal. Kenapa ya? Saya tinggalkan dosa saya itu. Aduh, main judi itu enak, mabuk itu enak, merokok itu enak, kawin cerai itu enak. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, pola pikir yang seperti itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita harus bisa menyangkal diri, mengambil bagian dalam melayani Tuhan tanpa batas bagi Tuhan. Apa yang sudah saudara berikan saat ini untuk Tuhan? Apakah saudara sudah berkorban untuk pelayanan Tuhan di gereja ini?
Apakah saudara sudah membantu pelayanan di tempat ini? Apakah saudara sudah menyerahkan diri melayani di tempat ini? Sudah berapa lama saudara beribadah di tempat ini? Apakah ada sekali saja saudara bersedia melayani di tempat ini? Kalau belum, buka hati saudara. Tuhan ingin membentuk hidupmu agar saudara dapat melayani Tuhan. Saya rindu John Rees nanti pelayanan di sini. Mama Uli juga, gitu kan. Jangan hanya main handphone, Facebookan, tapi kan bisa pelayanan. Tapi itu dilihat dari hati. Pelayanan itu bukan sesuatu yang bisa secara mudah, tapi Tuhan melihat hati saudara. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna kepada Allah. Jadi saudara, yang kedua adalah ubah cara berpikir saudara. Saudara harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang salah, dan mana yang Tuhan benci untuk saya lakukan. Oleh sebab itu kita butuh pimpinan Roh Kudus saudara. Makanya setiap hari saudara minimal harus berdoa saat teduh, doa pagi, minta supaya Tuhan pimpin saudara dengan Roh Kudus, agar setiap tindakan, perbuatan, dan perkataanmu itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang saudara perbuat, berdoa dulu. Benar gak ini Tuhan? Benar gak ini jodoh saya? Jangan asal pilih, nanti saudara menyesal. Benar gak ini Tuhan apa yang saya lakukan? Benar gak ini Tuhan usaha saya? Benar gak ini Tuhan bisnis saya? Jangan asal jalan. Doa puasa. Kalau Tuhan izinkan, maka usahamu akan lancar. Amin. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertobatan sejati tanpa kepura-puraan? Yaitu saudara harus mempunyai komitmen untuk meninggalkan dosa. Komitmen adalah satu keputusan tekad yang bulat yang tidak akan pernah dilanggar dan diulangi kembali. Jadi komitmen adalah janji yang saudara ikat antara dirimu dengan Tuhan. Misalkan satu berkomitmen, Tuhan saya berjanji ibadah WMS saya dapat datang terus. Itu komitmen satu. John Rees berjanji, Tuhan saya berjanji kalau saya dapat kerja yang baru, hari Minggu saya harus gereja. Gitu kan? Yang ketiga, saudara harus punya komitmen. Komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan. Karena ayat 10 mengatakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh kepada semua orang baik, sebab Allah tidak memandang bulu. Karena Tuhan telah menyediakan kemuliaan, kehormatan kepada semua orang yang benar-benar hidupnya sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang benar-benar memiliki komitmen untuk tidak mengingat-ingat lagi apa yang terjadi di masa lalu, untuk tidak mengingat-ingat lagi dosamu yang lama, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mengintimidasi saudara untuk kembali melakukan dosa. Jangan buka celah kepada iblis untuk melakukan dosa. Jangan buka hati kepada iblis untuk melakukan dosa. Jangan buka pikiranmu kepada iblis untuk melakukan dosa. Karena iblis itu lebih jahat dari virus corona. Virus corona ada vaksinnya sedang dibuat.
iblis. Mana ada vaksin iblis? Gak ada vaksin iblis. Jika saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Roh Kudus ada dalam hatimu, itu vaksin. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, punya komitmen sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala dosamu yang lama, karena Tuhan sangat membenci dosa. Itu sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Filipi 3 ayat 13 berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Lupakan masa lalu saudara, lupakan dosamu yang lama. Saatnya adalah engkau bersama dengan Tuhan memasuki masa yang baru, hidup yang baru, hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadikan hidupmu kotor kembali. Tuhan, saya sudah kotor kemarin, sekarang saya mau hidup kudus. Tuhan, hidup saya berantakan kemarin, sekarang saya mau perbaiki. Saya mau hidup utuh kembali bersama Tuhan. Tuhan, dosa saya berat kemarin, masa lalu saya gelap, masa lalu saya suram. Hari ini Tuhan, saya rindu terang Tuhan ada di dalam hati saya, menyinari hidup saya, sehingga hidup saya terpancar sinar kemuliaan dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Wah, kayaknya nggak sungguh-sungguh nih bertobat. Saya rindu saudara mengalami pertobatan sejati, dan pertobatanmu tidak pura-pura. Tetapi biarkanlah hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara, mengetuk hatimu dan berkata, Tuhan, hari ini saya mau diubahkan, dijamah oleh Tuhan secara sungguh-sungguh. Amin, itu firman Tuhan.